Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Bapak, Ibu, pemirsa Al-Hikmah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi kepada Hikmah Jumat kali ini. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas hadis arba'in yang ke-9, di mana ada satu kitab yang namanya Kitab Arba'in An-Nawawi, salah satu kitab yang dikarang oleh Imam An-Nawawi, di mana 40 hadis ini yang sangat penting kita pelajari dan perlu juga kita hafal. Nah, insya Allah pada kali ini kita akan membahas hadis yang ke-9 terkait dengan apa yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya, maka kerjakanlah semampu kalian. Bapak, Ibu, pemirsa Al-Hikmah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perintah dan larangan Allah itu begitu banyak. Terkait dengan perintah ya, maka setiap orang mungkin berbeda. Ada orang-orang yang punya amalan unggulannya tersendiri. Misalnya ada orang yang gemar untuk bersedekah. Begitu ringan dirinya untuk bersedekah. Tetapi mungkin oleh orang lain bersedekah itu dianggap berat. Ada orang yang dia punya amalan, puasanya. Mungkin dia merasa ringan dengan puasanya. Tetapi bagi sebagian orang yang lain ya, puasa sunnah itu termasuk amalan yang berat. Atau amalan-amalan yang lainnya. Ada amalan terkait dengan Al-Qur'annya, hafalannya, tilawatil Qur'annya. Dan mungkin bagi orang lain ya, tilawah Al-Qur'an itu terasa berat. Maka setiap perintah Allah SWT ya, yang begitu banyaknya ya, maka jadikanlah beberapa atau bahkan mungkin cuma satu yang menjadi unggulan kita, dan kerjakanlah perintah Allah ini ya, semampu kita. Dalam hadis arba'in yang ke-9 ini ya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu ya, an Abi Hurairah ya, Abdurrahman ibni Sakhrin radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'atu minhu mastata'tum fa inna ma ahlakal ladzi min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Rawahu Bukhari wa Muslim. Rasulullah SAW bersabda ya, ma nahaitukum anhu fastanibuhu. Apa saja yang aku larang kalian darinya, ya, maka jauhilah. Terkait dengan larangan Allah dan Rasul-Nya, ya, maka seharusnya tidak ada toleransi. Jauhi. Contoh misalnya, ya, Allah melarang kita untuk mencuri, maka pencurian harta sekalipun itu kecil ya, maka kita jauhi. Banyak kisah di masyarakat ya, yang kadang menganggap hal sepele terkait dengan ini. Contoh terkait misalnya dengan ada batas tanah ya, yang kadang ada orang yang menyepelekan itu, dipindahnya.
Ada satu kisah nyata ya, saya punya teman. Dulu orang tuanya tuh punya sawah, diwakafkan ke masjid. Lalu karena masjid butuh dana yang besar untuk membangun kembali masjid itu ya, maka salah satu keputusan takmir ini adalah menjual sawah wakaf yang diwakafkan orang tua teman saya. Mendengar bahwa tanah wakaf yang dulu diwakafkan oleh orang tuanya mau dijual, maka anak-anaknya itu ya sepakat untuk membeli kembali tanah itu. Dan setelah dibeli kembali, dan Masya Allah ya, dananya digunakan untuk bangun masjid. Yang luar biasa lagi apa? Setelah diukur tanah itu ya, yang tadinya cuma 60 ubin, ternyata diukur kembali menjadi 70 ubin. Ini bertambah ya. Wallahu a'lam. Jadi kemungkinan ya, ada kemungkinan bahwa kalau istilah Jawa itu nampingi. Jadi ada galengan kalau di sawah itu ya. Ada yang satu rajin bersihin, rajin nampingin tepi-tepiannya ya. Akhirnya tanah itu lama-lama bergeser. Itu Masya Allah, bedanya 10 ubin, di mana di sertifikat 60 ubin ya, diukur kembali saat dibeli kembali itu ya menjadi 70 ubin. Jadi dikembalikan ke ukuran semula bahwa tanah itu 60 ubin menjadi 60 ubin kembali. Bagi orang-orang yang lain mungkin ini hal biasa. Ini malah untung misalnya. Beli tanah yang ukurannya sekian kok jadi lebih. Nah, ini orang-orang yang melakukan itu ya, memindah batas ya, sedikit demi sedikit misalnya. Maka itu tidak diperbolehkan. Atau larangan yang lain misalnya. Larangan untuk meminum khamar. Oh, Mas, saya tidak minum khamar ya. Saya hanya nyabu atau pakai ganja. Yang dimaksud khamar itu bukan hanya minuman saja yang memabukkan, tetapi ya sesuatu yang membuat dia mabuk, membuat dia fly, kehilangan akalnya itu disebut juga dengan khamar. Atau zaman sekarang ya misalnya obat batuk ya, salah satu merek obat batuk itu sudah menjadi rahasia umum. Itu kadang digunakan juga untuk fly. Maka ya, saat obat batuk yang satu saset itu diminum untuk obat batuk, ya, ternyata digunakan, dia beli satu pak misalnya, diminum semua dan menjadi hilang akalnya, maka itu juga termasuk. Atau lem misalnya. Ini bahasa ngelem itu belum begitu lama. Dan kebiasaannya juga belum begitu lama. Ada satu lem itu ya, saat dihirup ya, berkali-kali akhirnya membuat fly. Maka itu pun termasuk khamar, maka jauhi. Bapak, Ibu, pemirsa Al-Hikmah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkait dengan larangan Allah, larangan Rasulullah SAW, maka jauhi. Melanjutkan hadis yang tadi ya. Wa ma amartukum bihi fastanibuhu. Wa ma amartukum bihi fa'atu minhu mastata'tum. Dan apa saja yang aku perintahkan kalian ya, maka kerjakanlah. Mastata'tum, semampu kalian. Apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya yang begitu banyaknya itu ya, maka kerjakanlah. Berusaha mengerjakan itu ya sebaik mungkin. Ada kata-kata mastata'tum di situ, semampu kalian. Bukan berarti semau kita. Yang disebut mastata'tum di sini adalah engkau mengerjakan dengan bersungguh-sungguh ya, dengan usaha yang maksimal ya. Dan kalaupun tidak bisa melakukan itu, yaitu mastata'tum. Bukan berarti, Mas, saya tidak bisa bangun siang, jadi subuhnya ya jam 6 misalnya. Itu bukan mastata'tum. Berusaha dibuat alarm jam 3 misalnya, alarm jam 4 misalnya. Ada usaha dulu, walaupun badan capek misalnya. Maka kerjakan semampu kalian.
Banyak sekali perintah Allah Ta'ala dan Rasul. Contoh misalnya, perintah untuk berbuat baik dengan tetangga. Ini perintah dari Rasul. Bahkan ya, dalam sebuah hadis ya, Rasul mengatakan, kalau kalian masak ya, maka perbanyaklah kuahnya untuk diberikan tetangga. Bukan kuahnya yang diberikan tetangga, tetapi masakannya diperbanyak untuk diberikan tetangga, berbagi dengan tetangga. Atau punya pohon buah-buahan misalnya, ada mangga misalnya, saat berbuah lebat ya, saat berbuah maka tetangganya ikut masak. Pisang misalnya, atau bahkan hewan misalnya, kita punya peliharaan, punya ayam, maka saat nyembelih misalnya ya, tetangganya merasakan. Bukan hanya mengingu ayam, ya, pelihara ayam, tangganya dapat baunya saja, tangganya baut ngapun dan kotorannya saja ya. Tetapi saat kita nyembelih, tetangganya tidak dikasih. Nah ini naudzubillah min dzalik, jangan sampai seperti itu. Atau perintah Allah ya terkait dengan untuk memelihara anak yatim. Mentang-mentang anak yatimnya cantik misalnya, dibiayai sekolahnya sampai kuliah. Ternyata setelah selesai kuliah misalnya dinikah. Tidak juga seperti itu. Mentang-mentang anak yatimnya jelek ya, tidak dipelihara, tidak dibantu misalnya. Maka perintah Allah yang begitu banyak, baik terkait dengan hubungan sosial ataupun hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Maka kita berusaha semaksimal kita untuk bisa mengerjakannya. Ini yang namanya mastata'tum. Lanjutkan hadis yang tadi ya. Fa innama ahlal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'i. Rawahu Bukhari Muslim. Dan sesungguhnya ya yang membuat di azab, membuat istilahnya apa ya, dibinasakan umat-umat sebelum kalian, kebanyakan, yang pertama karena kebanyakan pertanyaan, banyaknya pertanyaan dan penyelisihan terhadap para nabi mereka. Umat-umat sebelum umatnya Nabi Muhammad SAW ya, dibinasakan itu karena ya di dalam hadis ini dua hal, banyaknya pertanyaan atau penyelisihan terhadap nabi mereka. Contoh kisahnya Nabi Lut alaihissalam misalnya. Nabi Lut alaihissalam ya terkenal cerdas, ya, terkenal luar biasa ya di kaumnya. Tapi saat Nabi Lut alaihissalam ya menyuruh kaumnya untuk tidak menyembah berhala kembali, berdakwah untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu barulah ada penolakan. Bahkan ya sampai akhirnya mereka membuat tantangan untuk menunjukkan mukjizat seandainya memang engkau adalah Nabi Allah. Akhirnya ya Nabi Lut alaihissalam, Nabi Saleh alaihissalam ya, dia berdoa dan keluarlah unta betina dari batu. Setelah ya unta betina itu keluar dari batu ya, apakah mereka percaya bahwa Nabi Saleh alaihissalam ya adalah nabi dan mengikuti ajarannya? Ternyata tidak. Dan ada satu larangan saat unta itu keluar dari batu ya, maka tidak boleh mengganggunya. Biarkan dia makan dimanapun dia mau makan, dan biarkan dia minum. Dan Masya Allah setelah itu ya unta Nabi Saleh ini ya, dia berkeliaran di kebun-kebun, memakan tanpa ada gangguan. Minum saat untanya Nabi Saleh minum ya, maka tidak ada binatang lain yang mau untuk minum bersama. Hari demi hari ternyata itu meresahkan mereka. Akhirnya ada sepakat beberapa pemuda untuk membunuh untanya Nabi Saleh alaihissalam.
Mereka bersukaria, bahkan mereka berpesta karena telah membunuh untanya Nabi Soleh. Akhirnya mereka menantang Nabi Soleh kembali. Coba datangkan azab yang kau janjikan kepada kami. Dan betul, setelah kejadian terbunuhnya untanya Nabi Soleh alaihissalam, diperingatkan oleh Nabi SAW, maka akan turun azab setelah 4 hari. Dan sebelum 4 hari itu berlalu Nabi Soleh dan pengikutnya disuruh meninggalkan tempat itu. Akhirnya datanglah azab Allah Subhanahu wa taala yang berupa gempa yang memusnahkan kaum Tsamud karena kesombongan mereka. Atau kisahnya Nabi Lut alaihissalam, di mana umatnya menyimpang dengan suka sesama jenis. Bahkan sudah diingatkan oleh Nabi Lut alaihissalam. Ternyata mereka juga tetap membangkang. Dan Allah turunkan azabnya sehingga kaumnya Nabi Lut alaihissalam dibinasakan. Atau kisahnya Nabi Musa dengan kaumnya, di mana ada salah satu surat yang menjadi asbab kejadian menjadi asbab nama surat, yaitu surat Al-Baqarah. Di mana ada orang yang dia tidak punya anak, tidak punya istri, dan dia punya harta yang banyak. Saudara orang ini ingin menguasai hartanya, maka dibunuhlah dia. Lalu mayatnya ditaruh di desa sebelah, di tempat sebelah. Dan dia menuduh bahwa tempat sebelah itu yang membunuhnya. Yang dituduh tidak mau. Akhirnya terjadilah perselisihan di antara mereka. Datanglah mereka kepada Nabi Musa alaihissalam mengadukan permasalahannya. Meminta permasalahan kepada Nabi Musa ternyata jawaban Nabi Musa apa diperintahkan untuk menyembelih sapi betina. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 67. Wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Qalu atattakhiduna huzwa. Qala a'udzu billahi minal akuna minal jahilin. Dan ingatlah ketika Nabi Musa memerintahkan kaumnya, sesungguhnya Allah menyuruh kalian untuk menyembelih unta betina. Mereka menjawab, apakah kamu akan menjadikan kami bahan ejekan? Meminta permasalahan kepada Nabi mereka, dan Allah menyuruh mereka menyembelih unta betina. Tetapi malah mereka menertawakan, apakah engkau akan menjadikan aku bahan ejekan? Memang tidak masuk akal. Ada masalah pembunuhan, minta permasalahan kok malah suruh menyembelih sapi betina. Dan di ayat yang berikutnya qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Mereka berkata, ya Musa, tanyakanlah kepada Tuhanmu, jelaskanlah sapi betina itu seperti apa. Lalu Nabi Musa alaihissalam mengatakan bahwa sesungguhnya sapi betina itu tidak muda dan tidak tua, pertengahan di antaranya. Seandainya perintah Allah datang langsung menyuruh mereka menyembelih sapi betina, mereka ambil sapi betina apapun, baik yang tua, baik yang muda, itu sudah selesai. Tetapi mereka tidak puas dengan itu, bertanya kepada Nabi Musa SAW, apa yang seperti apa sapinya? Dijawab oleh Nabi Musa SAW, sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyembelih sapi itu adalah sapi yang tidak tua dan tidak muda, pertengahan di antara. Tidak cukup dengan itu, mereka bertanya lagi, qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Musa katakan, tanyakanlah kepada Tuhan, sapi betina itu apa warnanya? Maka Allah juga berfirman kembali kepada Nabi Musa, sesungguhnya warnanya itu kuning tua. Itu belum cukup kembali. Seandainya sudah sampai situ berhenti pertanyaannya, laksanakan perintahnya, mungkin selesai. Mereka bertanya lagi untuk lebih jelas tentang sapi betina itu.
Maka di ayat berikutnya ya Allah jelaskan bahwa sapi betina itu ya adalah sapi betina yang belum pernah dibuat untuk membajak sawah, belum pernah untuk mengahi. Sapi betina itu warnanya coklat, kuning kecoklatan, tidak ada belang. Dan ini yang membuat kaum Bani Israel itu ya kesulitan untuk mencari sapi betina yang dimaksudkan tersebut. Dan sampai hampir-hampir mereka tidak bisa melakukan itu. Dan luar biasanya lagi, setelah sapi betina itu disembelih ya, Allah perintahkan Nabi Muhammad SAW untuk mengambil sebagian dari bagian sapi itu ya, untuk memukulkan orang yang meninggal itu. Dan bangunlah orang itu ya, menunjukkan siapa pembunuhnya ya. Setelah itu mati kembali. Bapak Ibu rahimahullah, kadang perintah Allah itu ya tidak bisa dimasuk oleh akal kita. Sebagai orang yang beriman, maka sesungguhnya ya sebaik-baiknya adalah laksanakan saja tanpa banyak pertanyaan. Bapak Ibu pemirsa Al-Hikmah TV yang dirahmati Allah Ta'ala, mungkin demikian tadi ya hadis arba'in yang ke-9 terkait dengan perintah yang Allah dan Rasulnya perintahkan, maka kerjakanlah semampu kita. Mastata'tum itu semampu kita, dengan usaha yang maksimal, bukan semau kita. Itu saja, kurang lebihnya minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, usikum wa nafsi bitaqullah, aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.